Budaya narko Amerika adalah seperangkat keyakinan, praktik, dan sikap kolektif seputar penggunaan narko dalam masyarakat Amerika. Hal ini mencakup cara-cara narko dirasakan, digunakan, dan diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan warganya. Makna budaya narko Amerika dibentuk oleh peristiwa sejarah, dinamika sosial, budaya populer, kerangka hukum, dan pengalaman individu. Hal ini mencerminkan nilai norma dan perilaku yang terkait dengan konsumsi narko di Amerika Serikat. Imbas dari budaya buruk tersebut melahirkan kota zombie di negara ini. Penggunaan narko dengan cepat menghancurkan impian Amerika. Dari negara yang indah ini, impian Amerika telah berubah menjadi mimpi buruk Amerika. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Hosis Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja, lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Amerika Serikat. Siapkan kopi dan bersantailah. Budaya narko di Amerika beragam dan kompleks, mencakup zat legal dan ilegal. Ini mencakup penggunaan alkohol, tembakau, obat resep, serta obat-obatan terlarang seperti ganja, kokain, opioid, dan psikedelik. Makna budaya narko di Amerika dapat berbeda-beda antar subkultur, kelompok umur, dan wilayah, serta antar kelompok ras, etnik, dan ekonomi yang berbeda. Makna dari budaya narko Amerika tidak bersifat tetap atau universal, karena ia berkembang seiring berjalannya waktu dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh individu dan komunitas yang berbeda pula. Hal ini mencakup beragam keyakinan, praktik, dan sikap, mulai dari mereka yang mendukung deskriminalisasi atau legalisasi narko hingga mereka yang menekankan pantangan narko dan kebijakan pengendalian narko yang ketat. Secara keseluruhan, budaya narko Amerika mewakili interaksi yang kompleks antar narko, masyarakat, dan pilihan individu di negara ini. Budaya populer termasuk musik, film, dan sastra telah mencerminkan dan memengaruhi budaya narko Amerika, dari jazz dan rock, and roll hingga musik Arab dan elektronik. Berbagai genre telah dikaitkan dengan penggunaan narko yang mencerminkan dan membentuk sikap masyarakat. Penggunaan narko dengan cara yang berbeda-beda berkontribusi pada pemahaman budaya dan makna narko dalam masyarakat itu sendiri. Asal-usul budaya narko Amerika dapat ditelusuri kembali ke sejarah awal negara tersebut. Penggunaan berbagai zat untuk tujuan rekreasi, pengobatan, dan spiritual telah menjadi bagian dari masyarakat Amerika selama berabad-abad. Namun asal-muasal budaya narko modern dapat ditelusuri ke periode-periode dalam sejarah. Pada abad ke-19, perdagangan opium dan obat-obatan paten yang diimpor dari Tiongkok tersedia secara luas dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pereda nyeri dan penggunaan rekreasi. Selain itu, obat-obatan paten yang mengandung zat seperti kokain dan ganja juga populer dan mudah didapat. Namun pada abad ke-20, pelarangan dan perdagangan ilegal semakin meningkat.
Pada tahun 1960-an dan 1970-an terjadi perubahan signifikan dalam budaya narko dengan munculnya gerakan tandingan budaya dipengaruhi oleh sentimen anti kemampanan. Gerakan ini menolak nilai-nilai tradisional dan mencari cara hidup alternatif dan mengalami kenyataan. Periode ini menyaksikan meluasnya penggunaan obat-obatan seperti genje, LSD, dan zat psikedelik lainnya yang dipandang sebagai alat untuk eksplorasi spiritual dan memperluas kesadaran. Salah satu kota terbesar penggunaan narko adalah Philadelphia, sehingga mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengurangan dampak buruk, pengobatan, dan pencegahan. Namun pada tahun 1980-an narko mendapatkan popularitas di berbagai strata sosial dan penggunaannya pun dikaitkan dengan gambaran glamor tentang kekayaan dan kekuasaan waktu itu. Philadelphia Country memiliki tingkat overdosis tertinggi dari 10 wilayah terpadat di Amerika. Jalanan masih semeraut dengan zombie berkeliaran. Sejujurnya status quo di Philadelphia adalah versi Amerika Serikat yang diperbesar. Sebuah masyarakat yang terpecah dengan perbedaan kelas yang semakin mencolok. Dengan tersebarnya narko di seluruh negeri dengan legalisasi genje, masa depan Amerika Serikat ketidakpastiannya semakin meningkat. Jadi inilah pertanyaannya, apakah sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap isu ini yang terus mengabaikannya dan membiarkan negaranya pergi selamanya atau hancur lebur, atau menentukan kebijakan dari akar permasalahan tersebut untuk mengubah status quo? Para pecandu yang menjadi manyat berjalan akibat penggunaan narko dengan cepat menghancurkan impian Amerika. Impian Amerika telah berubah menjadi mimpi buruk Amerika, dan orang-orang tidak lagi terpikat olehnya. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya King Host Sisi Gelap Dunia dari kota Philadelphia, Amerika Serikat melaporkan untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.